Belajar tanpa berpikir sia-sia. Berpikir tanpa belajar berbahaya. Nabi pun juga berkata tentang baik buruknya dari sebuah proses belajar. Sama-sama kita belajar melakukan sebuah aksi. Mengapa kita tidak belajar melakukan sesuatu yang positif untuk orang lain, berguna untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita, untuk orang yang kita cintai? Pepatah Jawa bilang, hidup urip mung mampir ngombe. Alangkah baiknya kalau waktu kita yang cuma sebentar ini kita lakukan untuk yang kita cintai, yang kita sayangi, dan pasti nama kita akan tidak cuma sekedar mampir ngombe, bakal tetap diingat setelah untuk generasi-generasi setelah kita. Oh, Agung itu dhisik ngene. Nabi pun juga menyarankan untuk banyak-banyak belajar. Setelah itu merupakan proses keberhasilan suatu proses belajar itu sendiri. Baik atau buruk hasil yang ia dapatkan itu juga tergantung dari hatinya. Apakah dia hidupnya itu cuma untuk mampir ngombe di dunia? Tapi saya kira tidak cuma itu. Masing-masing pribadi pun ingin sesuatu yang lebih dari itu. Kita bisa belajar darinya, dari anak kecil usia 9 tahun ini. Pemilihan kata-kata, bahasa yang ia gunakan sungguh luar biasa. Kita sebagai umat agama Konghucu sudah seharusnya mempelajari, tahu, tapi juga melaksanakannya. Meskipun sedikit, meskipun baik, itu saya laksanakan dan saya praktekkan. Daripada kita tahu banyak, kita mempelajari susi tapi tidak ada yang dilaksanakan. Mendingan tahu sedikit tapi bisa dilaksanakan daripada banyak tapi tidak bisa, omong kosong. Saya bikin naskah ini pun juga tidak sekedar membuat naskah. Jujur bingung. Nanti kalau ada yang tanya, "Lah kowe wis belum belajar? Wis ngono apa urung?" Takut. Makanya pilih tema yang jujur. Menurut saya dilakukan secara rutin, biasa. Tidak lebih-lebih. Mungkin etos kerja dan apalah itu yang satu saya juga tidak tahu itu jujur. Tapi untuk saya mendingan saya tahu sedikit tapi saya laksanakan daripada tahu banyak tapi omong kosong. Untuk saya pribadi, sampai kapan kita akan belajar jika belajar adalah mutlak bagi manusia jika ingin tetap hidup? Setiap waktu, setiap saat organ-organ tubuh kita selalu belajar menyesuaikan kondisi tubuh kita. Kapan suatu saat memompa darah lebih kencang, ke daerah mana, atau paru-paru kita harus bagaimana, semuanya belajar setiap hari jika ingin tetap hidup. Mari kita belajar dalam hal berguna untuk lebih baik dari hari ke hari. Sekarang adalah akibat aksi kita sebelum saat ini. Masih belum terlambat jika Anda mau. Yakin Dian berkenan atas perbuatan becik. Terima kasih. Witek Tong Dian.